Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak program pengayaan pendidikan lanjut. Hari ini Bapak akan membahas mengenai transformator. Transformator itu istilah-istilah lainnya ya di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang mengenalnya disebut sebagai trafo, ya ada yang disebut stabilizer gitu ya, ada yang disebut dengan stabilizer. Ini mengenai transformator ya istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang akan kita pelajari berkaitan dengan transformator ini ya? Jadi trafo atau disebut dengan transformator itu kalau digambarkan secara sketsa itu terdiri dari kumparan, lilitan kumparan primer gitu ya, dan lilitan kumparan sekunder. Jadi ini ada dua kumparan ya. Secara umum gini, simbolnya gitu. Jadi ada yang disebut sebagai kumparan primer, misalnya ini Bapak di bagian kiri disebut primer, maka yang di sebelah kanannya disebut sekunder. Nah, itu. Nah, kedua kumparan ini ya salah satunya yang di kumparan primer itu dihubungkan dengan tegangan listrik bolak-balik ya, GGL, tegangan listrik bolak-balik, sehingga punya tegangan listrik primer dan arus listrik primer gitulah. Jumlah lilitan kawatnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut sebagai jumlah lilitan primer, N primer gitu ya. Nah, yang di sebelahnya ini gitu ya akan dihasilkan gitu ya tegangan listrik yang bolak-balik juga gitu. Padahal keduanya ini tidak saling bersentuhan gitu ya. Tidak saling bersentuhan. Namun karena arus induksi ya, induktansi diri yang terjadi pada kumparan primer mengakibatkan pada kumparan sekunder timbul tegangan listrik sekunder, arus sekunder, dan jumlah lilitan yang tentu saja kalau lilitannya sekunder itu ya mempengaruhi besarnya tegangan listrik sekunder dan arus listrik sekundernya. Secara ideal ya. Jadi secara ideal gitu ya. Jika kumparan sekunder itu semakin besar, maka gitu ya, tegangan listriknya juga akan semakin besar. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Dan berbanding terbalik antara jumlah lilitan gitu ya. Jika jumlah lilitannya semakin besar, maka I-nya kecil. Gitu. Nah, ini secara ideal ini. Secara ideal seperti ini ya. Oke. Nah. Ya. Kalau kita formulasikan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau N-nya besar, maka V-nya besar. Artinya gini, jumlah lilitan primer itu berbanding lurus dengan tegangan primer. Jadi semakin besar jumlah lilitan primernya, maka akan semakin besar tegangan primernya. Begitu pula kalau semakin besar jumlah kumparan sekundernya, maka tegangan listrik sekundernya juga akan semakin besar gitu loh. Sehingga berlaku N primer gitu ya per N sekunder sama dengan V primer dibagi V
sekunder gitu. Ini secara ideal. Kemudian tadi kita juga sudah membahas bahwa N tadi, N primer N tadi ya, apabila semakin besar jumlahnya, maka I-nya kecil, kan gitu. Sehingga N primer itu berbanding terbalik dengan I primernya. Gitu, arus primer. Gitu ya. Begitu juga yang sekunder, N sekundernya berbanding terbalik dengan I sekunder. Sehingga diperoleh persamaan gitu ya. Kalau N primer itu sama dengan ya ini di bawah I primernya. Itu kan? Dibagi N sekunder, maka I sekundernya di atas. Kira-kira begitu. Inilah persamaan untuk secara ideal antara jumlah kumparan dengan arus induksi yang dihasilkan. Sehingga secara umum bisa ditulis gini. N ya, patokannya adalah N. Kenapa N? Jumlah kumparan. Karena ini berkaitan dengan induktansi diri. Patokannya adalah kumparan. Jadi N primer itu sebanding dengan apa? V primer. Itulah. Berbanding terbalik dengan apa? I primer di bawah. Supaya enak, mudah menghafalnya. Jadi kalau N sekunder, ya di sini V sekundernya, di bagian atasnya I sekunder. Nah, kira-kira gini. Kemudian ada juga yang disebut dengan daya listrik. Nah, daya listrik itu simbolnya P. P itu V dikali I. Itulah. Jadi kalau daya listrik primer, itu ya sama dengan V primer dikali I primer. Kalau daya listrik sekunder, itu sama dengan ya V sekunder dikali I sekunder. Itu mengenai daya primer. Gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu kumparan primer tadi ya, tadi ada P primer sama dengan V primer dikali I primer. Kemudian kita ada P sekunder sama dengan V sekunder dikali I sekunder. Dalam kondisi tidak ideal, nah ini ada kondisi tidak ideal, akan timbul yang namanya efisiensi transformator. Simbolnya apa? Nu. Nah ini simbolnya. Nah gitu ya. Itu simbolnya. Simbolnya Nu. Yang besarnya gitu ya. Yang besarnya adalah daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Ya ini dikali 100% gitu ya. Nah, kondisi efisiensi yang tidak ideal ini, trafo yang tidak ideal ini terjadi pada trafo step down. Nah, apa itu trafo step down? Kan gitu. Nah, trafo itu dibagi dua secara umum. Ya, trafo secara umum dibagi dua. Perbesar aja layarnya. Ya, trafo secara umum bagi dua. Nah, ada yang disebut trafo step down. Nah, gitu ya. Ada yang disebut trafo step up. Apa bedanya? Kalau trafo step down, V primer, V itu tegangan listrik primer,
lebih besar dari tegangan listrik sekunder. Makanya dia step down. Tapi kalau trafo step up, tegangan listrik sekunder lebih besar dari tegangan listrik primer gitu. Nah, kalau diilustrasikan dalam gambar, ini yang untuk trafo step down ini, kalau Pak ilustrasikan dengan gambar ya, bagian sini aja. Nah, ini kalau diilustrasikan gambar, yang menyebabkan tegangan listrik sekunder itu lebih kecil daripada tegangan listrik primer itu karena jumlah lilitan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak dibandingkan dengan kumparan sekundernya. Nah, jadi ini V primer, V sekunder. Ya. Kenapa V primernya lebih besar dari V sekunder? Karena jumlah lilitan primer lebih besar dari jumlah lilitan sekunder. Ini contoh dari trafo step down. Trafo step down. Nah, kalau untuk trafo step up, kebalikannya. Jadi kalau trafo step up itu, karena tegangan listrik sekundernya yang lebih besar, berarti jumlah lilitan kumparan pada kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan dengan yang ada pada kumparan primer gitu loh. Jadi N ya, ini N primer lebih sedikit daripada N sekunder. Sehingga trafonya menjadi trafo step up. Gitu ya. Kenapa? Karena jumlah lilitan sekunder lebih banyak, pasti tegangan listrik sekundernya lebih besar dari tegangan listrik primernya. Itu berkaitan dengan transformator. Contoh misalnya kita kasih contoh soal misalnya ya. Bapak ambilkan soal. Nah, ini ada soal UN berkaitan dengan apa namanya? Transformator ya. Bapak ambilkan soal. Oke, ini ada standarnya. Oke, terus Bapak ambilkan. Mana ya? Oke, nah ini udah sorry. Oke, pen satu lagi ya. Nah, Pak taruh sini. Kita cek ya. Kita coba soal standar UN dulu ya berkaitan dengan transformator di sini. Pak taruh soalnya di sini tadi. Oke. Ada sebuah transformator menurunkan tegangan listrik bolak-balik dari 22 volt. Menurunkan artinya V primernya 220 volt menjadi 10 volt, V sekundernya 10 volt. Gitu kan? V primer lebih besar dari V sekunder, artinya ini trafonya step down. Trafo step down. Kalau trafo step down pasti berkaitan dengan efisiensi transformator, gitu loh. Efisiensi transformatornya diberikan, ya kan? Etanya nu-nya ini sebesar 60%. Bila kuat arus pada kumparan sekunder, nah ada arus sekunder I sekundernya 6,6 ampere, kan gitu. Maka kuat arus kumparan primernya berapa? I primernya. Nah, ingat tadi efisiensi transformator sama dengan ya, P sekunder dibagi P primer dikali 100%. Kan gitu. Ya, jadi
sama dengan, kecil di situ ya, sini ya. Jadi sama dengan efisiensi berapa? 60%, tulis 60%. Sama dengan P sekunder. P sekunder itu kan, ini P sekunder, itu V sekunder dikali I sekunder. Jadi V sekunder dikali E sekunder. Kalau primer, V primer dikali I primer gitu ya. Dikali 100%. Persennya coret kan gitu. Jadi yang tersisa 60 sama dengan V sekundernya 10. I sekundernya 6,6. V primernya 220. I primer yang ditanyakan dikali 100. Coret kan gitu. Ini coret. Terus ini coret. Coret gitu kan. Terus ini sama dengan 6 sama dengan, nah ini dikalikan ya, 66 per 22 I primer. Jadi berapa I primernya? Berapa I primer? Dari sini. Jadi I primer sama dengan 66 per 22 kali, 6-nya pengali kan, dikali ini aja, ini coret kan, 11 ya. Jadi I primer sama dengan 11 per 22. Sama-sama dibagi 11, setengah ampere. Nah, kita cek, ada nggak jawabannya? Jawabannya tadi setengah ampere. Kita lihat, ada nggak setengah ampere? Oh, ada. Ini jawabannya. 0,5 ampere. Oke. Nah, itulah contoh berkaitan dengan transformator pada kegiatan kita hari ini. Ya, Pak ulangi tadi secara umum yang menjadi patokan adalah jumlah lilitan kawat. Nih, N-nya jumlah lilitan kawat. Semakin besar jumlah lilitan kawat, maka tegangan listriknya akan semakin besar. Ya, tegangan induksinya semakin besar. Kalau jumlah lilitan kawatnya besar, arusnya kecil. Itu. Jadi berlaku kebalikan. Nah, ini patokannya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Nah, setelah ini silakan menyelesaikan persoalan yang ada di Google Form. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.